komplit sebenarnya, nggak apa-apa. Kita makan kulit ayam, makan kulit ikan nggak apa-apa, tapi nggak boleh pakai nasi, masalahnya itu, ya. Oke, nah yang terakhir sebagai penutup, lebih kepada kualitas istirahat yang cukup. Ini yang saya mau katakan Bapak Ibu sekalian, saya izin, meskipun udah tua juga tidak ada kata terlambat. Karena apa? Karena mesti paham tubuh manusia itu komandannya. Nah ini kan semua tentara pasti punya komandan. Nah di badan kita ini adalah makhluk kuman yang dibalut oleh kulit. Makanya kenapa orang bilang kita itu bukan single entitas, tapi kita itu komunitas entitas. Nah komunitas entitas dalam tubuh kita itu punya satu komandan. Komandannya adalah persepsi, Pak. Makanya kenapa persepsi sistem syaraf mempengaruhi instruksi. Instruksinya bisa stres atau bisa rileks. Nah jadi ini yang mau saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Persepsi manusia itu dia yang menentukan kualitas kesehatannya dia sendiri. Dia tidak mengenal kebenaran universal, tidak, atau absolut. Yang dia kenal adalah kebenaran personal. Artinya apa Pak? Artinya Bapak Ibu sekalian, begitu Bapak bilang, Mas Ade, saya kalau telat makan nanti asam lambung saya naik. Benar atau salah? Jawabannya benar. Mas Ade, saya kalau nggak makan nasi, saya lemes, nggak bisa olahraga. Jawabannya benar atau salah? Benar. Kalau dia bilang, Mas Ade, saya makan kalau belum ada kerupuk, saya makannya kurang, jadi harus lebih ini apa? Benar atau salah? Salah. Semuanya jadi benar. Benar. Mas Ade, saya udah tua nih, kalau saya olahraga bentar 5 menit aja, pasti saya langsung pusing. Benar nggak? Benar. Jadi semuanya benar, karena kebenaran itu yang pegang adalah kita. Makanya saya izin Bapak Ibu sekalian, di kesempatan ini saya memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada BPJS Kesehatan yang dari zaman dulu, sekarang udah UHC ya Ibu ya. Dulu lagi ini cuma baru 60% atau kita sangat giat terus untuk mengkampanyekan pola hidup sehat dengan mengubah cara pandang mindset. Kenapa? Karena mindset kita ini Pak yang akan mempengaruhi yang namanya badan kita. Saya kasih contoh Bapak Ibu sekalian, saya kasih pertanyaan Bapak Ibu pasti bisa jawab. Kalau ada orang bilang katanya puasa bikin asam lambung naik, benar atau salah? Salah. Benar atau salah? Salah. Jawabannya benar. Hah? Sekarang pertanyaan nomor 2, puasa tidak bikin asam lambung naik, benar atau salah? Jawabannya Benar. benar juga. Paham nggak maksudnya tadi saya katakan tadi? Kenapa dua-duanya benar? Nah, kita buat investigasi sekarang. Ketika kita mengasosiasikan puasa sebagai ancaman, waduh, saya disuruh puasa kan nggak boleh makan. Nah, otomatis dia terancam. Kalau terancam, berarti modenya adalah kita stres atau kita rileks, Bapak Ibu? Stres. Stres. Kalau stres apa yang terjadi? Kita lihat di sini. Apa yang terjadi kalau kita stres? Detak nadi kita naik, tekanan darah kita naik, gula darah kita naik. Nah, salah satunya di sini Bapak Ibu sekalian. Nah, ini lihat HCl. Apa itu HCl Bapak Ibu sekalian? Hydrochloric acid. Asam lambung kita, produksi asam lambung kita kurang. Nah, ketika produksi asam lambung kita kurang, Pak, pertanyaannya, Bapak tahu ada namanya pipa makanan kita, itu namanya esofagus. Di ujungnya nanti ada lambung kita. Nah, pipa makanan kita di bawahnya itu di ujungnya itu ada katup. Katupnya namanya LAS. Itu ketika dia produksi HCl-nya kurang, maka katupnya kebuka, maka asam lambungnya naik ke atas. Makanya terjadi acid reflux, naik ke atas. Makanya kenapa kita sebut asam lambung naik. Nah, asam lambung naik bukan karena produksi asam lambungnya naik, tapi asam lambung naik karena lokasi asam lambungnya naik. Kenapa lokasi asam lambung naik? Karena produksi HCl-nya kurang. Kenapa produksi HCl-nya kurang? Karena dia bilang puasa stres. Kata Mas Adi, saya nggak boleh makan, saya stres, maka asam lambungnya naik, makanya dia salahin puasa. Tapi puasa di bulan Ramadan kita asosiasikan sebagai ancaman atau ibadah? Ibadah. Ibadah. Begitu dia tahu puasa di bulan Ramadan sebagai ibadah, dia merasa terancam nggak? Enggak. Aman. Iya, enak. Saya bahkan dia istilahnya menyongsong, menyambut bulan Ramadan, bulan puasa. Wah, nanti bulan puasa lagi, wah enak nih. Apa yang terjadi? Produksi asam lambungnya hadir atau tidak? Hadir, karena relax. Nah, begitu dia hadir dan relax, Pak.